Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas, tentunya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 11 November 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan berada di zona merah dengan kontraksi 1,46% menuju level 6.966,84. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona pelemahan dengan rentan harian 6.956,29 hingga 7.021,64. Seluruh sektor mengalami koreksi yang dipimpin oleh sektor transportasi, di mana menurun sebesar 2,3% dan diikuti sektor energi yang melemah 1,97%. Kapitalisasi pasar berada di posisi 9.372,88 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan 27,22 miliar saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia paling banyak diperdagangkan secara nilai yang mencapai 789,74 miliar rupiah. Adapun saham PT Bank Sentral Asia dengan nilai transaksi 655,51 miliar rupiah. Selain itu, saham PT Indo Tambang Raya Megah diperdagangkan senilai 552,76 miliar rupiah. Kemudian saham PT Adaro Energi Indonesia juga banyak diperdagangkan dengan nilai 533,14 miliar rupiah. Beberapa saham batubara yang terpantau paling ambles yakni PT Indikan Energi yang melemah 7%, lalu saham Medco Energi Internasional turun 6,9%, dan saham PT Atlas Resources melemah 6,9%. IHSG cenderung tertekan oleh saham emiten batubara yang mengalami pelemahan. Hal ini disebabkan oleh harga batubara di pasar global yang tengah menurun. Selain itu, saham-saham batubara juga mendapat sentimen negatif dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengungkapkan akan menghentikan PLTU batubara pada perhelatan G20 mendatang. Lesunya IHSG juga sejalan dengan indeks utama bursa saham Asia yang cenderung berada di zona merah. Bursa saham Amerika Serikat juga berada di zona merah. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali terperosok ke bawah level 7.000. IHSG terkoreksi hingga 1,46% pada Kamis. Analis MNC Sekuritas Herditia Wicaksana menilai koreksi yang terjadi pada IHSG kemarin sejalan dengan pergerakan bursa global dan juga bursa Asia yang cenderung terkoreksi. Pelemahan ini dipicu oleh aksi jual para investor yang cenderung bersikap wait and see menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat periode Oktober. Kemarin, investor asing mencetak net sell 897,76 miliar rupiah. Koreksi IHSG ini dipimpin oleh turunnya indeks sektor energi, terutama emiten batubara yang dipengaruhi penurunan harga batubara yang cukup tajam. Menurut penuturan Herditia, dengan tembusnya level support di 6.962, maka IHSG masih rawan untuk terkoreksi. Untuk menguji level 6.890 hingga 6.930. Meskipun bisa menguat, penguatan yang terjadi hanya akan pendek saja mencapai level 7.000. Sehingga Herditia memprediksi IHSG akan bergerak dalam rentan support di 6.930 dan resisten di 7.070 pada Jumat. Analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono menilai IHSG masih akan ramai oleh sentimen, salah satunya midterm election di Amerika Serikat. Investor juga akan mencermati beberapa gelombang di beberapa negara setelah beberapa bank dan perusahaan teknologi akan memangkas karyawannya secara signifikan. Untuk itu, IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada rentan support 6.920 dan resisten di 7.079. Menurut Christian, investor bisa mencermati saham ENRG, Raja, PBNI, MYOR, dan juga INTP. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau fluktuatif pada perdagangan Kamis. Kenaikan suku bunga dan indeks dolar Amerika Serikat yang lebih kuat menjadi penghambat bagi pergerakan harga emas.
pasar masih menunggu data inflasi Amerika Serikat selama Oktober. Tingkat inflasi Amerika Serikat pada Oktober akan menjadi pertimbangan utama The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga pada bulan Desember nanti. Pada perdagangan Kamis 10 November, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange turun 1,65 US dollar menjadi 1.712,65 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga turun menguat 2,5 US dollar ke level 1.709,03 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,02% menjadi 110,35. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp959.000, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas pun berada di level Rp859.000 per gram, di mana nilai tersebut lebih rendah Rp2.000 jika dibandingkan dengan perdagangan emas sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang kembali melemah pada perdagangan Kamis petang. Pergerakan harga minyak melanjutkan tren penutupan untuk sesi keempat berturut-turut. Meningkatnya kasus wabah COVID-19 di Cina terus memicu kekhawatiran prospek permintaan dari negara tersebut. Alhasil, hal tersebut masih membebani pergerakan harga minyak pada perdagangan Kamis. Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 terkoreksi 0,29% menjadi 85,58 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Januari juga menurun 0,25% ke level 92,42 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Dalam perkembangan terbarunya, Cina kembali melaporkan kasus baru COVID-19 yang semakin meluas. Pada Rabu 9 November ditemukan lebih dari 2.000 kasus COVID-19 di kota Guangzhou, salah satu pusat manufaktur di negeri Panda. Dengan adanya kebijakan no COVID, jutaan penduduk diperintahkan untuk melakukan tes COVID-19 sebagai salah satu upaya pencegahan untuk meluasnya wabah tersebut. Kebijakan ketat di Cina terkait pembatasan sosial aktivitas terus menimbulkan kekhawatiran atas melemahnya potensi permintaan. Dari sisi pasokan tersendiri, persediaan minyak Amerika Serikat yang meningkat di tengah ancaman penurunan permintaan turut membebani harga minyak mentah. Berita penutup kita pada pagi hari ini ada kabar gembira dari Amerika Serikat. Inflasi Amerika Serikat di Oktober hanya 7,7%, lebih rendah dari konsensus proyeksi pasar di 7,9%. Realisasi tersebut juga lebih rendah dari inflasi September yang mencapai 8,2%. Karena itu, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Aswabi yakin bahwa kurs rupiah berpeluang untuk menguat. Inflasi yang lebih rendah ini membuat pelaku pasar berekspektasi The Fed akan lebih lunak dalam membuat kebijakan moneternya. Ibrahim memperkirakan The Fed kemungkinan hanya menaikkan suku bunga 25 hingga 50 basis poin di akhir tahun. Bahkan, bisa saja The Fed belum akan menaikkan bunga alias dovish. Akan tetapi, Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menilai ekspektasi The Fed melonggarkan sikap agresif dalam pengetatan kebijakan moneter masih sulit untuk terwujud. Sutopo memprediksikan rupiah pada Jumat akan melemah dan bergerak antara 15.643 hingga 15.745 rupiah. Proyeksi Ibrahim rupiah bergerak di kisaran 15.670 hingga 15.740 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin kurs spot rupiah turun 0,23% dan kurs Cisdon melemah 0,3%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi kali ini. Saya Gadia Sranandalas pamit undur diri, sampai jumpa.